Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-22 Kota Otonom Tanjung Pinang di halaman kantor Wali Kota Tanjung Pinang pada Selasa pagi. Upacara dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zulhidayat, menggantikan penjabat Wali Kota Tanjung Pinang Hasan yang berhalangan untuk memimpin jalannya upacara Hari Jadi Kota Otonom tersebut. Sekda Kota Tanjung Pinang Zulhidayat menyampaikan peringatan Hari Jadi Kota Otonom Tanjung Pinang ke-22 ini merupakan bentuk rasa syukur atas capaian dan kemajuan pembangunan. Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari jasa pejuang serta dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, Forkopimda, DPRD, serta perangkat daerah. Disampaikan Zulhidayat yang menjadi tema peringatan Hari Jadi Kota Otonom saat ini adalah Tanjung Pinang Maju, berbudaya, sejahtera dalam kebinekaan NKRI, yang merupakan wujud Kota Tanjung Pinang sebagai kota maju yang dapat menjamin kehidupan warga secara layak, serta martabat yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia atau SDM, teknologi informasi, dan keunggulan kawasan. Sekda berharap dengan peringatan tersebut dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu. Tidak hanya itu, di tengah keterbatasan yang dimiliki saat ini, Pemko Tanjung Pinang masih dapat mengukir berbagai prestasi dan capaian pembangunan atas kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Beberapa capaian tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang mengalami kenaikan di tahun 2022, yaitu 79,46% dan terus berada di atas IPM Capri dan di atas rata-rata nasional. Kemudian Indeks Pembangunan Gender atau IPG yang juga meningkat hingga 97,14%. Di bidang fisik, Zulhidayat juga mengungkapkan pembangunan infrastruktur juga dalam proses penyelesaian, di antaranya penataan kawasan Pulau Penyengan, revitalisasi Pasar Baru 1 dan 2, penataan kawasan Bintan Center, Akau Potong Lembu, dan lainnya. Pemerintah Provinsi, Forkominda, DPRD Kota Tanjung Pinang, dan perangkat daerah, serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh komponen masyarakat, baik secara individu maupun yang tergabung dalam berbagai unsur organisasi, komunitas, serta kelompok masyarakat lainnya, yang telah memberikan dukungan dalam mewujudkan keberhasilan berbagai capaian agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan maupun visi dan misi Kota Tanjung Pinang. Adapun tema peringatan HUT Kota Otonom pada tahun ini adalah Tanjung Pinang Maju, berbudaya, sejahtera dalam kebinekaan NKRI, merupakan wujud Kota Tanjung Pinang sebagai kota maju yang dapat menjamin kehidupan warganya secara layak dan bermartabat yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan kawasan. Hadirin yang berbahagia, sejak diberikan amanah sebagai penjabat Wali Kota Tanjung Pinang dengan tujuan utama untuk memastikan kesiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 agar terselenggara dengan baik dan lancar, kami menyadari amanah yang diemban merupakan tantangan dengan dinamika pembangunan ke depan yang cukup kompleks. Namun hal ini justru kami jadikan motivasi dan semangat untuk secara bersama-sama dengan dukungan semua pihak agar kita mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang menjadi lebih baik. Diharapkan dengan semangat HUT Kota Otonom Tanjung Pinang ke-22 ini mampu memberikan inspirasi dan motivasi untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Hadirin yang berbahagia, sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 17 Oktober 2001 yang menandai momen peringatan ulang tahun Kota Tanjung Pinang sebagai kota otonom, dalam kurun waktu tersebut sampai saat ini tentu banyak sekali hambatan dan cobaan. Namun tidak sedikit pula torehan prestasi yang telah diraih sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Tanjung Pinang dan seluruh stakeholder yang telah mewujudkan hasil kerja yang nyata untuk menjadikan Tanjung Pinang sebagai kota yang maju dan rumah penghidupan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan keberagaman etnis dan agama yang berakhlak mulia serta berpegang teguh pada nilai-nilai luhur. Kemudian pembangunan beberapa ruas jalan, SMP Negeri 17, Rusun Quran Center, serta pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di seluruh wilayah di Tanjung Pinang. Dari segi ekonomi, Zulhidayat juga mengatakan belum begitu pulih, sehingga diharapkan dapat kembali bangkit di tahun 2023. Karena Pak Penjabat sudah mengarahkan tadi 4 item
yaitu penanganan kemiskinan ekstrim, kemudian stunting, pengendalian inflasi, dan juga ketahanan pangan. Nah, 4 item itu fokus kita di tahun 2024 plus 1 kebersihan dan keindahan kota. Pak, untuk tenaga kerja nih Pak, lapangan kerja nih masyarakat banyak mengeluhkan juga nih programnya Pak. Betul, jadi ekonomi kita kan memang sekarang seperti yang tadi disampaikan beliau di pidato bahwa memang baru mau akan pulih. Nah, ketika kita cerita lapangan pekerjaan, tentu seyogyanya kita harus lihat apa potensi kita yang bisa menjadi lokomotif ekonomi. Tak lain tak bukan adalah pariwisata. Oleh karena itu kita menggerakkan pariwisata ke depan. Tugas pemerintah adalah bagaimana memoles tempat-tempat wisata dan mendatangkan seramai-ramainya orang di kota Tunjung. Dengan datangnya ramai orang, kita berharap itu menjadi stimulus, menjadi lokomotif bagi bergeraknya ekonomi di kota Tunjung dan menciptakan lapangan kerja. Nah, tentu core-nya tetap di pariwisata, guide, makanan, minuman, jasa, itu banyak sekali yang bisa terlibat dari pariwisata. Usai upacara bendera, Pemkot Tanjung Pinang melanjutkan agenda dengan paripurna istimewa DPRD Kota Tanjung Pinang dalam HUT Otonom Kota Tanjung Pinang ke-22. Dalam paripurna tersebut, penjabat Wali Kota Tanjung Pinang Hasan mengatakan di usia ke-22 tahun ini merupakan usia yang sedang beranjak dewasa, yaitu semangat untuk membangun program sesuai strategi yang sudah disusun dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tanjung Pinang 2024 sampai 2025. PJ Wali Kota Tanjung Pinang Hasan mengajak melalui peringatan hari jadi ini, mari gunakan sebagai momentum untuk mengingat bahwa capaian dan kemajuan pembangunan, di mana menurutnya sampai pada tahapan ini merupakan hasil sinergi dan kerja keras bersama, mulai dari para pendahulu pemimpin pemerintahan Kota Tanjung Pinang sampai saat ini, baik pemerintah, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ke-22 tahun merupakan salah satu cara kita mensyukuri nikmat dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita untuk mengabdi bagi masyarakat dan Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Melalui peringatan hari jadi ini, kita gunakan sebagai momentum untuk mengingat bahwa capaian dan kemajuan pembangunan sampai pada tahapan ini merupakan hasil sinergi dan kerja keras bersama, mulai dari para pendahulu pemimpin pemerintahan Kota Tanjung Pinang sampai saat ini, baik pemerintah, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, Tanjung Pinang dengan tema Tanjung Pinang Maju, berbudaya, sejahtera dalam kebinekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Hendaklah bukan sekadar retorika belaka, tetapi tema peringatan hari jadi ke-22 Kota Otonom Tanjung Pinang ini menjadi ajakan, tekad, motivasi kita dalam melaksanakan pembangunan yang lebih maju, bukan hanya fisik tapi juga sumber daya manusia, untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi, serta menjunjung tinggi nilai keragaman yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang sebagai kota yang maju, yang dapat menjamin pri kehidupan warganya secara layak dan bermartabat, yang bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan keunggulan kawasan di mana interaksi sosial masyarakatnya berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan akal budi kebudayaan Melayu dan Nusantara. Terkait peringatan hari jadi ke-22, Hasan juga berharap bersama-sama menjadikan motivasi dalam melaksanakan pembangunan yang lebih maju, bukan hanya fisik, tetapi juga sumber daya manusia, untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi, serta menjunjung tinggi nilai keragaman yang ada di Kota Tanjung Pinang. Sementara itu, Asisten 1 Pemprov Kepri, TS Harufadilah, yang mewakili Gubernur Kepri, menyampaikan sejarah dari awal penetapan Tanjung Pinang sebagai kota otonom, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di mana Undang-Undang Otonomi Daerah itu membagi wilayah pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi wilayah provinsi dan wilayah kabupaten atau kota.
Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tanjung Pinang Yuniarni Pustokoweni dan Wakil Ketua 1 serta Wakil Ketua 2, hadir langsung dalam paripurna Sekjen Kemendagri diwakili Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi atau Pusdatin Erikson P. Manihuruk, pimpinan FKPD Tanjung Pinang, para mantan wali kota dan anggota DPRD Kepri Dapil Tanjung Pinang. Momentum hari jadi ke-22 Kota Otonom Tanjung Pinang, Sekretariat DPRD Tanjung Pinang melaunching aplikasi Mitrawan yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah. Aplikasi diharapkan dapat membawa perubahan dalam proses pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.